Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Ketika Zhu Hengyu memperoleh tubuh Dharma emas, dia tidak dapat secara langsung mendorong dan mengendalikannya. Sebaliknya, butuh waktu lama untuk benar-benar menyempurnakan tubuh Dharma elang emas dan membubuhkan tanda Anda sendiri sebelum Anda dapat mengontrolnya dengan bebas. Seperti Yinlinger, Anda dapat memiliki tubuh secara langsung, dan mengontrol tubuh Dewa Iblis seperti lengan ini hanya lelucon. Faktanya, tubuh nyata Iblis pada dasarnya hanya dapat digunakan sebagai material. Ingin merebut sisa-sisa Dewa Iblis lain dan memurnikannya menjadi badan hukum hanyalah lamunan. Setiap Dewa Iblis memiliki caranya sendiri. Kecuali Anda berlatih, itu yang terjadi. Jika tidak, itu tidak akan kompatibel sama sekali. Ambil tubuh Dharma Domba Iblis sebagai contoh. Sekalipun badan hukum ini dirampok oleh orang lain, hanya bisa digunakan sebagai materi. Bukan tidak mungkin memenangkan rumah. Tetapi pihak lain juga harus mahir dalam cara Sun Luo dan cara api penyucian. Satu kurang tidak mungkin untuk menjadi kompatibel. Selain itu, bahkan jika pihak lain juga telah mengembangkan kedua jalan ini, mereka juga harus mencapai kondisi paling suci pada saat yang sama. Terus terang, kedua prinsip inilah yang harus dimurnikan dari hukum surga dan hukum yang agung. Hanya dengan cara ini dimungkinkan untuk memurnikan tubuh Dharma Domba Iblis menjadi salah satu miliknya. Mengapa Zhu Hengyu mampu memurnikan tubuh Dharma emas saat itu? Ini tidak membutuhkan penjelasan. Sederhananya, tubuh Dharma emas pada saat itu hanya berada di puncak ekaristi cahaya putih. Itu belum dibuktikan atau dikuduskan, dan tidak ada hukum surga di dalam tubuh, sehingga bisa dimurnikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Mengambil langkah maju, Yinlinger mengendalikan sisa-sisa Dewa Iblis dan mulai berjalan di dunia Suantian. Meskipun sisa-sisa Dewa Iblis sangat tinggi, panjangnya lebih dari 900 meter. Tetapi jika jaraknya diperlebar, itu tidak terlihat terlalu besar di masa lalu. Seperti kata pepatah, Anda akan menjadi puncak gunung, memandangi pegunungan. Selama Anda berdiri cukup jauh untuk melihat dan melihat cukup jauh, gunung-gunung yang semula besar akan tampak kecil. Di atas langit, Zhu Hengyu memandang Yinlinger dengan merendahkan. Pada saat ini, dia sedang mengemudikan sisa-sisa Dewa Iblis, berjalan di tanah. Dari jauh, tulang-tulang sisa-sisa Dewa Iblis sebenarnya terlihat sangat halus, seperti tulang seorang gadis. Yang membuat Zhu Hengyu paling dikagumi adalah, di bawah kendali Yinlinger, sisa-sisa Dewa Iblis terlalu terkoordinasi dan fleksibel. Berjalan jauh-jauh, nana keriting. Tampak merendahkan, Zhu Hengyu sepertinya melihat seorang gadis yang lembut, Lianbu berjalan dengan ringan. Melihat Zhu Hengyu, Yinlinger berkata dengan malu, bisakah Anda memberi saya jubah Netherworld? Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu sedikit terkejut. Tapi segera, Zhu Hengyu mengangkat jiwa yang mengikat jubah Netherworld dan memindahkannya ke Yinlinger. Segera, Yinlinger memperbaiki jubah bawahnya. Dengan jubah bawah yang disempurnakan. Dalam sekejap, asap abu-abu dan hitam melayang di sekitar tubuh Yinlinger. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, asap abu-abu hitam mengembun menjadi satu set jubah bawah, benar-benar menyembunyikan sisa-sisa Dewa Iblis. Saat jubah Nether mengembun dan mulai terbentuk, sisa-sisa Dewa Iblis setinggi 900 meter mulai menyusut dengan cepat. Setelah hanya 3 napas, sisa-sisa Dewa Iblis setinggi 900 meter menyusut hingga ketinggian sekitar 1,7 meter. Terbebani oleh awan asap abu-abu hitam mati, sisa-sisa Dewa Iblis melambung tinggi dan melompat ke arah Zhu Hengyu. Sesampainya di depan Zhu Hengyu sepanjang jalan, Yinlinger memandang Zhu Hengyu dengan ekspresi yang rumit. Setelah lama terdiam, Yinlinger tersenyum pahit dan berkata, pada saat ini, saya menerima pesan yang disimpan di dalam sisa-sisa Dewa Iblis. Saya sepertinya mengingat banyak hal. Zhu Hengyu mengangkat bahu dan berkata, kamu tidak bermaksud mengatakan kepadaku bahwa kamu sebenarnya adalah leluhur tua Nether. Yinlinger membuka mulutnya dan berkata, bagian bumi yang paling dalam adalah Nether, dan itu adalah tempat paling yin. Oleh karena itu, nenek moyang dunia bawah haruslah wanita, bukan pria. Adapun apakah Yinlinger adalah leluhur dari dunia bawah, ini tidak perlu dibuktikan. Bisa begitu akrab dengan sisa-sisa Dewa Iblis ini. Anda tidak perlu pemurnian apapun, Anda dapat mengontrolnya secara langsung, hanya pemilik aslinya. Jika kita berkata, ini tidak membuktikan apa-apa. Kemudian, informasi yang tersisa dapat diterima dari sisa-sisa iblis, jadi tidak ada penjelasannya. Bagaimanapun, Nether Ancestor juga merupakan Chaos Demon God. Ingin mendapatkan informasi yang disimpan dari tulangnya tanpa hambatan apapun, itu benar-benar hanya dapat menjadi pemilik aslinya. Faktanya, Zhu Hengyu juga mengalami situasi yang sama.
Misalnya, semua yang ditinggalkan Mozu untuknya sebenarnya hanya dia yang bisa mendapatkannya. Tidak ada gunanya mengubahnya ke orang lain. Bahkan kelemahan Zhu Hengyu yang tak tertandingi sudah cukup untuk mendapatkan segalanya. Apakah Anda mencoba orang lain? Bahkan jika Yang Maha Kudus hilang, mereka hanya bisa pulang. Ambil klon leluhur iblis di puncak utama Gunung Wanmo dan klon Dewa Ibu sebagai contoh. Kecuali Zhu Hengyu, tidak ada yang mengenalinya. Dikonversi menjadi sisa-sisa iblis. Sebelum mati, Ancestor Nether pasti telah meninggalkan eksistensi serupa. Meskipun Zhu Hengyu tidak bisa melihat atau merasakan. Tapi sekarang, ketika Yinlinger masuk ke kepala sisa-sisa Dewa Iblis. Di lautan pengetahuan sisa-sisa Dewa Iblis, pasti ada pesan dan gambar yang ditinggalkan oleh leluhur Nether. Sama seperti Zhu Hengyu melihat kesadaran ilahi yang ditinggalkan oleh leluhur iblis, ini benar. Melihat Yinlinger di depannya, Zhu Hengyu tidak perlu khawatir. Yinlinger sangat membantunya. Jangan katakan apa-apa lagi. Kekuatan Shenluo dan kekuatan Purgatory semuanya dibantu olehnya untuk mencapai level ini. Sambil memikirkannya, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, "Selamat telah menemukan dirimu kembali." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Yinlinger terkejut sesaat dan ragu-ragu, "Tidakkah kamu tahu bahwa begitu aku menemukan diriku, aku pasti akan meninggalkanmu?" Menghadapi Yinlinger, Zhu Hengyu mengangguk tanpa ragu-ragu, "Bagaimana mungkin aku tidak tahu ini? Lagi pula, aku juga Dewa Iblis kekacauan sekarang, kan?" Melihat Zhu Hengyu dengan curiga, Yinlinger melanjutkan, "Tapi, apakah kamu tidak punya nostalgia untukku?" Nostalgia. Melihat Yinlinger dalam-dalam, Zhu Hengyu berkata, "Masalahnya adalah, meskipun kamu ditakdirkan untuk meninggalkanku, aku tidak berpikir aku akan kehilanganmu." Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Yinlinger bingung pada awalnya. Tapi segera, Yinlinger tiba-tiba menyadari. Meskipun Zhu Hengyu selalu menjadi inti jiwanya, nyatanya Zhu Hengyu tidak pernah membatasi kebebasannya. Yinlinger bersedia tinggal dan membantu Zhu Hengyu, bukan karena Zhu Hengyu mengikat inti jiwanya. Zhu Hengyu tidak pernah mengancamnya dengan sebuah pegangan. Dari perspektif ini, Zhu Hengyu hanya memiliki kebaikan padanya, tidak ada kebencian. Keduanya sudah bersama sekian lama dan tidak pernah bertengkar, bahkan wajah mereka pun belum tersipu. Oleh karena itu, meskipun dia telah pulih sekarang, tidak banyak perubahan. Bagi saya, ingatan itu dipulihkan. Ini tidak berarti bahwa setelah ingatan dipulihkan, individu tersebut berubah. Zhu Hengyu adalah orang yang memiliki perasaan paling banyak, pengalaman paling banyak, dan suara paling banyak. Dia telah kehilangan ingatannya beberapa kali dan memulihkan ingatannya beberapa kali. Tapi apakah itu sebelum atau sesudah kehilangan ingatan? Dia selalu menjadi orang yang tidak dia ubah. Kebanyakan orang lupa ketika mereka masih muda, atau sebagian besar hal yang mereka lakukan ketika mereka masih muda. Bahkan jika saya kadang-kadang memikirkannya sekarang, saya tidak akan mengubah kepribadian saya begitu saja. Semua seutuhnya, Yinlinger tetaplah Yinlinger itu. Dia tidak akan menjadi orang lain hanya karena dia telah memulihkan ingatan tentang Dewa Iblis. Sebelumnya, keduanya sangat bahagia. Dan keduanya tahu bahwa mereka membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, apakah Yinlinger memulihkan ingatannya sama sekali tidak penting. Di antara pikiran, Zhu Hengyu melepaskan seluruh set setelan Nether dan menyerahkannya kepada Yinlinger. Yinlinger tidak sopan. Setelan Nether ini awalnya adalah setelan kelahiran yang dia buat sendiri. Hanya di tangannya, setelan bawah ini akan menggunakan kekuatannya. Secara relatif, di tangan badan hukum domba sihir, sebaliknya, itu tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya. Mendesis. Ada sedikit suara. Asap abu-abu hitam dalam jumlah besar melonjak dari tubuh Yinlinger. Di bawah kabut hitam, sosok Yinlinger berangsur-angsur menjadi berkabut. Lihat lebih dalam di Zhu Hengyu. Yinlinger tersenyum dan berkata, "Itu, tulang-tulang di tanah, aku akan menyingkirkannya begitu saja." Menghadapi Yinlinger, Zhu Hengyu mengangguk dengan tenang dan berkata, "Ini milikmu, aku hanya membantumu mengambilnya kembali, kamu hanya." Pandangan sekilas ke Zhu Hengyu, Yinlinger tidak banyak bicara. Dengan mengintip tangan kanannya, Yinlinger menunjukkan spanduk tulang Netherworld di tangannya. Dalam sekejap, ribuan asap hitam kelabu menyembur dari tulang-tulang di tanah. Ribuan asap hitam kelabu naik dari setiap tulang, melompat menuju tulang putih hantu di tangan Yinlinger. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, tumpukan tulang yang menumpuk di tanah secara bertahap berubah menjadi asap hitam kelabu. Ribuan asap hitam kelabu mengalir ke bendera tulang hantu di tangan Yinlinger. Waktu berlalu 1 menit demi menit. Akhirnya, 3 jam kemudian, semua tulang di tanah berubah menjadi asap hitam kelabu dan menjadi bendera tulang hantu. Puas dan menyingkirkan spanduk tulang Netherworld, Yinlinger tersenyum dan berkata, "Oke, terima kasih banyak." Sambil tersenyum dan melambaikan tangannya, Zhu Hengyu berkata, "Jangan terima kasih, kamu telah membantuku lebih dari ini selama bertahun-tahun." Menatap Zhu Hengyu, Yinlinger tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu sekarang, semangat yang aku inginkan akan meninggalkan inti Shenluo." Mengangguk dengan acuh tak acuh. Meskipun Zhu Hengyu enggan, Zhu Hengyu juga tahu bahwa sebagai Chaos Demon God tidak mungkin untuk ditahan oleh kekuatan Shenluo.
Yinlinger seperti itu tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Setelah mendapatkan persetujuan Zhu Hengyu, Yinlinger mengendalikan roh dan melarikan diri dari kekuatan Shen Luo. Saat berikutnya, kabut merah muda meledak dari kekuatan Shen Luo. Setelah berputar-putar di udara beberapa kali, dia mengebor keluar dari titik akupuntur Bai Hui dari badan hukum domba iblis dan terbang ke arah Yinlinger. Secara perlahan, tapi nyatanya, dalam sekejap mata, aliran udara merah muda itu menembus pintu atas Yinlinger menuju titik Bai Hui, dan menghilang. Melihat Yinlinger sambil tersenyum, Zhu Hengyu tidak khawatir. Meskipun nenek moyang Nether kuat, Zhu Hengyu memiliki tiruan dari nenek moyang iblis dan tiruan dari Dewa Ibu. Selain itu, sekarang, badan hukum domba sihir sudah menjadi Dewa Iblis Chaos. Bahkan jika Yinlinger benar-benar ingin menusuk, Zhu Hengyu tidak takut. Dan saya harus mengatakan, meskipun badan hukum domba sihir relatif lemah, kekuatan guntur perampokan itu adalah musuh terbesar Yinlinger. Hutan guntur perampokan runtuh, dan Dewa Iblis Chaos lainnya mungkin sedikit gemetar, dan kemudian melawan. Tetapi jika Anda berubah menjadi leluhur tua dunia bawah, Anda akan ditetapkan lebih dari satu napas waktu. Dan yang paling kejam adalah pengekangan semacam ini hampir tidak dapat diperbaiki. Kecuali suatu hari, Yinlinger menjadi orang suci di jalan. Jika tidak, cacat ini tidak akan pernah hilang. Melihat Zhu Hengyu sambil tersenyum, Yinlinger berkata dengan gembira, "Saya sangat senang bisa pulih." Mengibarkan bendera tulang Netherworld di tangannya, Yinlinger berkata, "Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan?" Melihat Yinlinger dengan takjub, Zhu Hengyu berkata, "Kamu sekarang telah memulihkan ingatanmu, kamu telah memulihkan dirimu sendiri, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, Yinlinger memiringkan kepalanya dan berkata, "Tapi, saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang, saya sudah terbiasa dengan Anda yang membuat keputusan." Melihat Yinlinger dengan curiga, Zhu Hengyu berkata, "Bukankah begitu? Bukankah kamu memulihkan ingatanmu? Karena ingatannya telah pulih, mengapa kamu datang ke sini sebelumnya? Setelah kamu datang, apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu melakukannya? Untuk saat ini, lanjutkan saja dengan hal-hal yang belum selesai sebelumnya, tidak apa-apa." Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Yinlinger sedikit malu. Setelah melihat ke arah Zhu Hengyu dengan canggung, Yinlinger berkata, "Dunia tempat saya awalnya berada disebut dunia bawah. Tidak ada tubuh yang hidup di sana. Ada total 7 orang yang berlatih dan menjadi suci bersama saya. Tapi kemudian, kami memasuki lautan kekacauan bersama. Saat menjelajahi lautan kekacauan, sebuah kecelakaan terjadi di pusaran kekacauan. Pusaran kekacauan begitu kuat sehingga menyapu Yinlinger ke kedalaman lautan kekacauan. Untungnya, kehidupan Yinlinger relatif besar, dan akhirnya dia berhasil lolos dari pusaran yang kacau. Namun, meski beruntung bisa selamat, Yinlinger tersesat di lautan kekacauan. Setelah mengembara selama bertahun-tahun, saya menemukan dunia baru yang baru saja dibuka oleh daerah ini. Untuk mendapatkan Ki Agung dan Ungu, Yinlinger menerobos penghalang langit dan bumi dan masuk. Oleh karena itu, tujuan Yinlinger adalah memperoleh energi Agung dan Ungu. Adapun metode untuk memperolehnya, itu adalah meluncurkan bencana alam Netherworld setiap kali Yuan Hui, 129.600 tahun. Panggil ratusan juta pejuang tulang untuk melakukan pencarian karpet. Jelas sekali, ini adalah cara yang paling bodoh. Tapi selain itu, Yinlinger tidak tahu bagaimana menemukannya. Sekarang, Yinlinger telah bersama Zhu Hengyu untuk waktu yang lama. Dipengaruhi oleh Zhu Hengyu, Yinlinger telah memahami banyak kebenaran. Mencari seperti dia, bahkan tidak ingin menemukan energi ungu kosmik terakhir. Adapun bagaimana menemukannya, Yinlinger tidak tahu. Zhu Hengyu kini telah menemukan 2, yang cukup untuk menunjukkan bahwa metodenya benar. Karena ada cara yang lebih baik, dia secara alami tidak akan cukup bodoh untuk terus melancarkan beberapa bencana alam yang mengerikan. Fakta telah membuktikan bahwa metode pencarian tidak ditemukan. Adapun apakah metode Yinlinger terlalu bodoh, ini sebenarnya masalah opini. Dalam banyak kasus, cara paling bodoh adalah cara terbaik. Meskipun Zhu Hengyu mendapat 2 Ki Ungu yang bagus. Tapi pikirkan baik-baik, apakah dia menemukannya? Kedua aura kemegahan dan ungu ini tidak diberikan oleh Ibu Pertiwi. Pada dasarnya, Zhu Hengyu tidak menemukan energi ungu yang besar sama sekali. Oleh karena itu, metode Yinlinger mungkin tidak dianggap yang paling cerdas, tetapi metode Zhu Hengyu belum tentu lebih baik daripada metode Yinlinger. Bagaimanapun, tidak ada yang menemukannya, mereka hanya terikat. Melihat Yinlinger yang bodoh, Zhu Hengyu hanya merasakan hawa dingin di hatinya. Sebelumnya, Zhu Hengyu masih bertanya-tanya bagaimana Yinlinger membunuh miliaran makhluk. Sekarang tampaknya segalanya tampak tak terelakkan. Jika Anda berbicara tentang hal-hal lain, Yinlinger mungkin benar-benar tidak pandai dan tidak terlalu berpengalaman. Tapi kalau soal melancarkan bencana alam, dia benar-benar ahlinya. Dia cukup untuk melecehkan seluruh dunia hanya dengan instingnya. Dengan sumber daya dan kekuatan yang dimiliki Yinlinger pada saat itu. Bahkan jika Zhu Hengyu bertanggung jawab atas segalanya, dia pasti tidak akan bisa mencapai Yinlinger.
Dari awal dunia, sampai pertempuran kehancuran. Yinlinger akan meluncurkan Nether Scourge setiap satu waktu pertemuan Yuan. Sepanjang era kuno Desolate, berapa kali ia meluncurkan bencana alam Nether benar-benar tak terhitung. Meskipun ada saat-saat gagal, tetapi sebagian besar waktu, dia sukses. Menurut informasi yang diperoleh Yinlinger dari sisa-sisa iblis, meskipun bencana alam yang lebih parah dari nenek moyang dunia bawah akhirnya ditundukkan, setiap kali bencana alam berikutnya, populasi dunia dapat berkurang lebih dari 80%. Kali ini, alasan mengapa hasilnya begitu cemerlang adalah karena ada alasannya. Meskipun Yinlinger kehilangan ingatannya, instingnya masih ada. Selain itu, lawan-lawannya bukan lagi pecandu tua di zaman kuno, orang tua dan licik, yang telah mengalami bencana alam yang tak terhitung jumlahnya. Ini zaman kuno, para pemula ini yang tidak pernah mengalami bencana alam. Di satu sisi adalah nenek moyang veteran dengan banyak pertempuran. Di satu sisi, dia cuek dan cuek, yang tidak pernah tahu apa itu bencana alam. Karena itu, hasil seperti itu normal. Yang paling menakutkan Zhu Hengyu adalah, Yinlinger tidak merasakan apa-apa tentang apa yang dia lakukan. Itu seperti seorang gadis kecil nakal yang baru saja mengambil sarang semut dan membasmi sebuah negeri semut. Dia tidak merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Dia tidak merasa bersalah karena hatinya yang besar dan keras hatinya. Tapi dari lubuk hati saya pikir itu bukan masalah besar. Bukan karena Zhu Hengyu mengabaikan tanggung jawab. Dia memang memberi perintah kepada Yinlinger. Minta dia untuk meningkatkan kekuatan Sun Luo dan kekuatan Purgatori sebanyak mungkin terlepas dari semua biaya. Tapi siapa sangka Yinlinger bisa mencapai level ini. Itu seperti, kedua tentara itu saling berhadapan. Kemudian, Raja di satu sisi mengeluarkan perintah untuk membuat serangan umum dengan panik dengan segala cara. Setelah Jenderal menerima Wang Ling, dia pergi ke 80 kota lainnya dan menghancurkan negara. Anda tidak bisa mengatakan bahwa ini bukan perintah Raja. Tapi intinya, Raja sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Niat asli Raja adalah memenangkan perang. Tapi sang Jenderal terlalu mampu dan menghancurkan negara. Sampai saat ini, Zhu Hengyu tidak dapat mengeluhkan Yinlinger. Bagaimanapun, masalah ini memang perintah darinya. Namun, Zhu Hengyu tidak memiliki keberanian untuk mempertahankan Yinlinger di dunia ini. Siapa tahu suatu hari nanti, Yinlinger akan menafsirkan salah satu perintahnya secara berlebihan dan melakukan sesuatu yang lebih dibesar-besarkan. Di masa lalu, Yinlinger masih sangat lemah, dan ketika kekuatannya masih sangat rendah, dia bisa melancarkan bencana alam yang mengerikan. Sekarang, Yinlinger telah mengambil kembali sisa-sisa Dewa Iblis, dan memulihkan alam dan kekuatan paling suci. Jika dia memprovokasi kejahatan sekarang, kekuatan penghancur jelas merupakan perintah kehancuran. Zaman kuno, dengan upaya bersama dari 3 leluhur kuno, mereka hampir tidak bisa menekannya. Sekarang 3 leluhur kuno sedang tidur nyenyak, siapa yang bisa menekannya? Antara berpikir, Zhu Hengyu menarik nafas panjang dan berkata, tidak masuk akal bagimu untuk mencari seperti ini. Sesuatu akan terjadi jika itu milik hidup Anda, jika tidak, jangan dorong. Daripada mencari ki ungu yang sangat halus di langit dan bumi ini. Mengapa tidak pergi ke lautan kekacauan dan mencari semua jenis harta karun? Apalagi pusaran chaos lautan chaos juga bisa memadatkan aura ungu. Dari segi probabilitas saja, probabilitas bahwa Sea of Chaos akan menghasilkan Hongmeng Purple Ki sebenarnya lebih tinggi dan berkali-kali lebih tinggi. Dihadapkan dengan pernyataan Zhu Hengyu, Yinlinger tidak menyangkalnya. Memiringkan kepalanya, Yinlinger berkata dengan tajam, saya juga tahu bahwa ada banyak bayi di laut kekacauan, tetapi tingkat bahayanya juga tinggi. Mendengar apa yang dikatakan Yinlinger, Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang dapat mengancam Yinlinger. Jalan surga, ibu pertiwi bumi, 3 leluhur kuno yang sunyi. Meskipun leluhur iblis dapat mengancam keselamatan Yinlinger, dia bahkan mengalahkannya sampai mati. Tapi masalahnya sekarang adalah Yinlinger adalah teman musuh. Adapun Dewa Ibu Pertiwi, itu adalah aliansi dengan leluhur iblis. Dengan cara ini, satu-satunya ancaman nyata bagi Yinlinger adalah Dao Surgawi dan 3 leluhur kuno. Ternyata, keempat orang ini bekerja sama, meskipun memang dapat memadamkan bencana alam yang lebih parah, namun nyatanya setiap saat Yinlinger dapat menimbulkan bencana yang sangat besar. Dari segi hasil saja, Yinlinger akhirnya kalah. Tetapi jika Anda melihat situasi keseluruhan, Yinlinger pada dasarnya telah mencapai tujuan strategisnya. Dengan kata lain, pada dasarnya dia menang. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa ada lebih banyak harta di lautan kekacauan, Yinlinger tetap ingin tinggal di sini. Lagi pula, hanya ada 4 musuh di dunia ini. Selama Anda menghindari keempat orang ini, Anda tidak akan terkalahkan, tanpa tabu. Tapi di Sea of Chaos, semuanya berbeda. Dewa Iblis kekacauan seperti 3 leluhur kuno dapat dilihat di mana-mana. Selain itu, lautan kekacauan yang sangat berbahaya bisa menelannya kapan saja. Dia meninggal dalam perang saudara di dunia ini, dan dia masih berharap untuk mengambil jenazahnya.
Jika ini mati di lautan kekacauan, maka benar-benar tidak ada tulang yang tersisa. Menghadapi pernyataan Yinlinger, Zhu Hengyu tidak bisa berkata-kata. Segala sesuatu yang dikatakan Yinlinger tidak terbantahkan. Manfaat yang tinggi pasti dibarengi dengan risiko yang tinggi. Namun, bagaimanapun, Zhu Hengyu masih ingin mengusir Yinlinger. Dunia kuno ini benar-benar tidak tahan dengan siksaannya. Antara berpikir, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan berkata, dalam hal keamanan Anda sebenarnya tidak perlu khawatir. Saya memiliki basis di lautan kekacauan. Nah, kamu benar-benar aman. Mendengar perkataan Zhu Hengyu, Yinlinger mengulurkan tangannya dan meraih lengan baju Zhu Hengyu. Yinlinger berkata dengan penuh semangat, kapan itu terjadi? Mengapa saya tidak mendengar? Menghadapi keingintahuan Yinlinger, Zhu Hengyu tidak menyembunyikannya. Warisan leluhur iblis dan ibu pertiwi dewa pergi untuknya, kata singkat. Saya mendengar Zhu Hengyu berkata, leluhur iblis dan dewa ibu pertiwi masing-masing akan meninggalkan klon paling suci. Selain itu, puncak utama Gunung 10.000 Iblis dipindahkan ke Laut Chaos. Yinlinger iri sampai mati. Jika itu adalah orang lain, saya mungkin benar-benar tidak tahu apa puncak utama dari Gunung 10.000 Iblis. Tapi siapa Yinlinger? Dia adalah leluhur Nether yang telah menggerakkan dunia. Setiap satu waktu pertemuan Yuan akan meluncurkan Nether Scourge. Data dan informasi yang dikumpulkan tidak dapat dihitung. Dapat dikatakan bahwa di seluruh era kuno Desolate, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Nether Ancestor. Gunung Iblis One itu sebenarnya adalah gunung buatan manusia. Jauh sebelum pertempuran runtuh, leluhur iblis bersatu dengan Dewa Ibu Pertiwi untuk membangun Gunung 10.000 Iblis ini. Demi jalan surga, Ibu Pertiwi sangat benci untuk mati dan hidup. Sebagai seorang wanita, siapa yang bisa mentolerir suaminya, membeli beberapa orang luar, dan memotong dirinya sendiri. Selain itu, dia menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian dan menghancurkannya di seluruh bumi. Bagaimanapun, biarkan dia tidak pernah hidup setelah lahir. Jika bukan karena Mozu dan rekannya, bantu dia membebaskan dirinya. Dewa Ibu Pertiwi benar-benar akan ditekan selamanya. Kehidupan kekal tidak ada yang bisa melihat langit, apalagi kebebasan. Selama dia bisa membunuh Dawa Surga, Dewa Ibu Pertiwi dapat membeli apa saja. Bahkan jika Anda berakhir dengan Tuhan, Anda tidak akan pernah ragu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu Pertiwi harus memberikan manfaat yang cukup. Di antaranya, termasuk 3 ki ungu besar di tangan Ibu Pertiwi. Itu juga termasuk Gunung 10.000 Setan ini. Ini adalah segalanya yang dapat diproduksi oleh Dewa Pertiwi. Ibu Pertiwi telah mengekstraksi 3.000 pembuluh darah utama di bawah bumi. Dengan 3.000 urat utama itu telah terkondensasi menjadi gunung sihir. Setelah 3.000 urat nadi utama diambil, dunia surga dan bumi ini runtuh seketika. Meskipun tidak langsung rusak pada saat itu, baru setelah pertempuran runtuh itu benar-benar hancur karena benturan. Jika 3.000 pembuluh darah utama tidak diambil, tidak ada kekuatan sama sekali untuk menghancurkan benua kuno yang tandus. 3.000 urat nadi utama itu adalah sumber energi spiritual dunia. Melalui 3.000 nadi utama inilah dunia ini dapat mengekstraksi energi dari lautan kekacauan. Jika Anda membandingkan dunia dengan pohon besar, jadi, yang ada di surga adalah daun, dan yang bertanggung jawab adalah fotosintesis. Dewa Ibu Pertiwi adalah akar pohon, yang bertanggung jawab untuk mengambil air dan nutrisi. Sekarang, Ibu Pertiwi mengambil semua akarnya dan memberikannya. Hanya batang dan daunnya yang tersisa, yang secara alami akan membusuk dan membusuk. Alasan mengapa pertempuran keruntuhan mampu menghancurkan benua kuno yang tandus bukan hanya karena kekuatan penghancurnya. Pohon yang kokoh jelas bukanlah sesuatu yang bisa Anda tendang menjadi potongan-potongan dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Tapi begitu akar pohon besar ini hilang, batangnya kering dan busuk. Tendangannya naik, dan itu benar-benar hancur oleh tendangan itu. Pada akhirnya, Ibu Pertiwi benar-benar mendapatkan keinginannya. Seluruh benua kuno yang tandus telah hancur. 3.000 hukum jalan surga juga dilanggar. Ini bukanlah intinya. Intinya adalah bahwa Dewa Ibu Pertiwi, jalan surga, dan segala sesuatu yang dikorbankan oleh 3 leluhur kuno dikemas dan diberikan kepada leluhur iblis. Jika kita mengatakan bahwa nilai satu dunia adalah 100, 99% dari mereka dikemas dan diberikan. Dan yang diberikan sebenarnya adalah One Devil Mountain. Gunung Wanmo adalah inti dari dunia ini. Dao Surgawi, Dewa Ibu Pertiwi, dan 3 leluhur kuno mengorbankan segalanya dan bekerja keras untuk semua keuntungan selama ratusan juta tahun. Semua dikemas oleh Dewa Bumi Pertiwi dan diberikan kepada leluhur iblis sebagai uang sewa. Nilainya yang tinggi tidak dapat digambarkan sebagai dilebih-lebihkan. Sampai sekarang, meski dunia ini nampaknya masih ada, nyatanya sudah memasuki hitungan mundur. Dari saat runtuhnya pertempuran, benua kuno yang sunyi itu hancur. Dunia ini telah dihancurkan. Yang disebut era primordial sebenarnya adalah zaman yang sekarat. Ini seperti memecahkan bola kaca.
Sejak bola kaca pecah, bola kaca telah dihancurkan. Bintang-bintang di langit tidak lebih dari pecahan yang berterbangan. Saat pecahan jatuh ke tanah, debu secara alami akan mengendap. Diganti dengan bola kaca asli, setelah pecah, secara alami akan tersapu ke keranjang sampah. Tapi begitu itu rusak, semuanya secara alami akan kembali menjadi kekacauan. Zhu Hengyu tidak terlalu memahami informasi rahasia ini. Tapi Yinlinger berbeda. Jauh sebelum memasuki dunia ini, dia telah mengalami kelahiran dan kematian sebuah dunia. Sebagai seseorang yang datang, dia secara alami tidak akan kebingungan. Dia juga memahami kebesaran dan berharganya Gunung 10.000 Iblis lebih baik daripada orang lain. Pada awalnya, meskipun Yinlinger menjadi yang paling suci, tetapi ketika dia memasuki lautan kekacauan, dia hanya seorang diri. Sumber daya dunia itu diambil oleh Dewa Iblis Chaos lainnya. 7 orang yang paling suci, termasuk Yinlinger, tidak memiliki basis di lautan kekacauan, dan mereka hanya dapat membuat rumah mereka di 4 lautan dan berkeliling dunia. Dan seperti Zhu Hengyu, yang memiliki basis di lautan kekacauan, mereka semua adalah petinggi. Menyingkirkan spanduk tulang Netherworld, Yinlinger memeluk lengan Zhu Hengyu dengan kedua tangan, dan berkata dengan mata berbinar, "Kakak, bawa aku masuk, aku bisa menjaga pintu untukmu." Melihat mata Yinlinger bersinar, wajah Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi kosong. "Apa itu kakak laki-laki? Mengapa Anda menerimanya? Juga, apa yang akan dia lihat?" Jelas, meskipun dia telah menerima warisan yang ditinggalkan oleh leluhur iblis dan Dewa Ibu Pertiwi, Zhu Hengyu tidak tahu apa artinya warisan ini. Melihat wajah kosong Zhu Hengyu, Yinlinger tidak bisa tertawa atau menangis. Setelah menghela nafas, Yinlinger memberi Zhu Hengyu serangkaian penjelasan secara detail. Lautan kekacauan adalah harta karun di mana-mana dan peluang di mana-mana. Tapi di waktu yang sama, lautan kekacauan penuh dengan bahaya dan krisis. Dalam kondisi normal, hanya mereka yang kuat dalam keadaan suci yang bisa memasuki lautan kekacauan. Mengambil tubuh pertempuran Lingyu Zhu Hengyu sebagai contoh, dia dapat menerobos saluran kekacauan dan memasuki laut kekacauan. Namun, di mana Anda ingin bertahan hidup saat memasuki laut chaos? Bisakah dikatakan, hanya berendam di lautan kekacauan, biarkan gas kekacauan mengikis? Jelas sekali, ini sama sekali tidak mungkin. Lautan kekacauan adalah lautan yang terkondensasi oleh udara kekacauan. Tidak ada tanah di sini. Tidak ada gunung di sini juga. Tidak ada apa-apa selain kekacauan yang tak ada habisnya. Pangkalan seperti Gunung Wanmo semuanya disempurnakan dan dibangun secara artifisial. Tentu saja, jika Anda cukup kuat, Anda bisa tidur secara fisik di lautan kekacauan. Tetapi jika Anda benar-benar tertidur, bahaya yang ada di mana-mana dapat menyebabkan Anda mati kapan saja. Untuk bisa memiliki gua di lautan kekacauan, itu benar-benar sangat mewah bagi orang suci biasa. Mereka yang bisa memiliki basis di lautan kekacauan, tanpa kecuali, adalah bos absolut. Terlalu banyak. Selama ada pangkalan seperti itu, Anda bisa masuk jauh ke kedalaman laut chaos untuk mendapatkan peluang yang lebih besar, lebih banyak manfaat, dan harta yang lebih besar. Bahkan jika musuh datang, setidaknya ada bahaya yang harus dijaga. Manfaat dari area dasar sangat banyak sehingga saya tidak bisa mengatakan cukup. Misalnya, jika Anda memiliki bangunan, kawasan sekitarnya juga merupakan tanah Anda. Hanya membayangkan, gunakan kecerdikan Anda, jebak tanah di sekitar Anda, dan buat busur panah yang berat di lantai atas. Dalam keadaan seperti itu, apakah Anda perlu takut jika seseorang yang mirip dengan Anda masuk? Keuntungan geografis terlalu besar, hanya sedikit pengaturan, pihak lain telah mati ratusan kali sebelum berjalan ke arah Anda. Untuk para beku, itu akan lebih dilebih-lebihkan. Misalnya, arai 10.000 setan di puncak utama gunung 10.000 setan, apa konsep itu? Sekali dalam pertempuran, bahkan jika kekuatan lawan beberapa tingkat lebih kuat dari Zhu Hengyu, itu pasti mati atau tidak ada nyawa. Di dunia latihan spiritual, setelah formasi besar berdiri, itulah jadi. Tidak peduli seberapa kuat Anda, begitu Anda berada dalam formasi, hidup dan mati tidak dalam kendali Anda. Jika Anda membandingkan lautan kekacauan dengan lautan, kemudian alasnya seperti kapal. Jika Anda ingin memasuki laut dalam, Anda harus memiliki kapal seperti itu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda bisa berenang sepenuhnya dengan tubuh Anda sendiri. Ini bukan masalah apakah Anda memiliki kekuatan ini atau tidak. Intinya adalah ketika Anda lelah, Anda bahkan tidak punya tempat untuk beristirahat. Saat menghadapi pertempuran, ada binatang buas di segala arah, dan Anda bahkan tidak memiliki tempat tersembunyi. Setelah cedera, Anda bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk menyembuhkan cedera tersebut. Bahkan jika Anda bisa memasuki lautan kekacauan dengan kekuatan pribadi Anda ditakdirkan untuk tidak bisa masuk lebih dalam. Apalagi sekali terjadi kecelakaan. Misalnya, jika Anda terluka dalam pertempuran, Anda mungkin tidak bisa keluar. Singkatnya, dengan basis, semuanya mungkin. Dengan dasar, bahkan jika Anda ingin tinggal di sini, dia tidak bisa tinggal. Dibandingkan dengan lautan luas, dunia ini seperti selokan kecil, berapa banyak harta karun yang bisa ada di sini.
Meski dalam hati, masih belum ada penilaian khusus mengenai nilai puncak utama Gunung Wanmo, namun berhubung Yinlinger mau pergi, Zhu Hengyu sudah sangat puas. Nah, karena kamu bersedia, ayo pergi sekarang. Dan masih banyak lagi. Begitu kata-kata Zhu Hengyu jatuh, Yinlinger menghentikan Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu dengan rasa malu, Yinlinger berkata dengan malu-malu, bisakah kamu memberi saya 3.000 kapal perang yang berduka itu? Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu tiba-tiba mengerutkan kening. Berikan sisa-sisa Dewa Iblis kepada Yinlinger, ini disebut pemilik aslinya. Mengembalikan setelan Netherworld ke Yinlinger juga disebut mengembalikan barang ke pemilik aslinya. Tapi 3.000 kapal perang yang berduka dan 3.000 penyihir yang berduka itu semuanya diserahkan kepadanya oleh Demon Ancestor. Ini adalah hadiah yang dia tinggalkan untuk dirinya sendiri, dan tidak masuk akal untuk memberikannya kepada Yinlinger. Terutama, Zhu Hengyu belum mengetahui detail kapal perang yang berduka, bagaimana dia bisa mengirimkannya begitu saja. Apa yang ditinggalkan oleh leluhur iblis dan Dewa Bumi Pertiwi pasti merupakan harta yang paling berharga. Mereka tidak bisa diterima dan tidak diinginkan. Yang paling membuat Zhu Hengyu takut adalah Yinlinger telah memulihkan dirinya sendiri. Sebagai Chaos Demon God, dia tidak bisa dikendalikan dengan cara apapun. Yinlinger pada saat ini seperti kuda liar yang kehabisan pegangan. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, Zhu Hengyu tidak bisa ikut campur dan tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, 3.000 kapal perang keluhan ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Melihat keraguan-raguan Zhu Hengyu, Yinlinger juga tahu bahwa permintaannya agak berlebihan. Tapi sejujurnya, harta karun ini sangat cocok untuknya. Setelah kapal perang dendam dan penyihir 3.000 dendam akan bergabung dengan peperangan kerangka itu akan menakutkan. Hanya memikirkannya, Yinlinger gemetar karena kegirangan. Panglima perang kerangka hanya memiliki serangan jarak dekat. Penyihir dendam adalah serangan mantra jarak jauh. Gabungkan keduanya menjadi satu, dan Anda dapat melakukan keduanya dekat dan jauh. Selain itu, Panglima Perang Tulang yang dipanggil juga akan penuh dengan kekuatan kutukan. Yang paling penting adalah, 3.000 kapal perang yang berduka itu bisa berlayar di lautan kekacauan. Hanya memikirkannya, Yinlinger sangat bersemangat hingga dia ingin berteriak. Kapal perang yang berduka itu dibuat oleh leluhur iblis dan Dewa Ibu Pertiwi. Jika itu diberikan padanya, itu akan menjadi lebih luar biasa. Itu setara dengan mahakarya leluhur iblis, leluhur Nether, dan Dewa Ibu Bumi. Kekuatan dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Jika bukan karena benar-benar menginginkan dan berpikir gila, Yinlinger tidak akan membuat permintaan seperti itu. Harta karun seperti itu adalah harta di tangan siapapun. Kapal perang yang berduka ini, ditambah dengan kekuatan Shen Luo Zhu Hengyu dan kekuatan api penyucian, juga tak terkalahkan. Tapi, pada dasarnya, kapal perang dendam dan penyihir dendam lebih cocok untuk Yinlinger. Sebagai makhluk kerangka yang sama, Yinlinger 100% cocok dengan Grudge Mage. Dan Zhu Hengyu, bagaimanapun, bukanlah makhluk kerangka, bagaimanapun juga kompatibilitasnya lebih buruk. Bagaimanapun juga, harta karun itu adalah harta karun. Bahkan di tangan Zhu Hengyu, hanya 80% kekuatan yang dapat digunakan itu masih merupakan harta karun di langit. Ini seperti bendera tulang hantu Yinlinger. Bahkan jika seseorang lebih cocok dan bisa menggunakan kekuatan bendera tulang Nether dengan lebih baik, dia tidak bisa mengirimkannya. Tidak peduli siapa pihak lain atau seberapa cocok pihak lain, itu tidak berguna. Melihat Zhu Hengyu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, Yinlinger sangat gugup, karena takut Zhu Hengyu akan menolaknya. Kapal perang yang berduka itu benar-benar menakutkan. Setiap kehidupan yang terbunuh oleh Grudge akan diubah menjadi Grudge baru. Setiap panglima perang yang terkutuk dapat sepenuhnya terbunuh setelah dipenggal 3 kali. Setelah digunakan dengan baik, itu benar-benar menakutkan. Saat itu, Zhu Hengyu tidak ada di sana, jadi tidak diketahui. Tapi Yinlinger tidak hanya ada di tempat kejadian. Dan semuanya diarahkan olehnya secara pribadi. 300 miliar panglima perang terkutuk, itu benar-benar lautan mayat dan tulang. Ini jauh lebih efisien daripada panggilan Nether Yinlinger. Melihat keterlambatan Zhu Hengyu dalam menyetujui, Yinlinger mengertakkan gigi dan berkata dengan datar, aku tidak menginginkanmu untuk apa-apa. Ketika aku mendapatkan bayi yang lebih baik di masa depan, aku akan mengembalikanmu satu. Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata dengan tulus, bukannya aku pelit, ini benar-benar. Adapun harta yang ditinggalkan oleh leluhur iblis dan Dewa Ibu, aku belum menjelajahi dan memahaminya dengan hati-hati. Saya tidak tahu apakah harta ini penting bagi saya. Aku tidak yakin, leluhur iblis dan Dewa Ibu, menyerahkan harta ini padaku. Jika saya memberikannya begitu saja kepada Anda, saya khawatir saya akan melewatkan acara besar. Yinlinger tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Kekhawatiran Zhu Hengyu sepenuhnya adalah sifat manusia. Leluhur iblis dan Dewa Ibu Pertiwi tidak akan meninggalkan harta karun seperti itu tanpa alasan. Sejak saya tinggal, saya harus punya rencana, ide, dan pengaturan. Sungguh tidak mudah untuk memberikannya kepada orang lain.
Selain itu, Yinlinger juga mengetahui keadaannya. Sekarang dia adalah tubuh bebas pergi kemanapun dia mau. Jika dia menerima kapal perang dendam, dia bisa berbalik dan pergi. Saat itu, Zhu Hengyu mungkin kelelahan. Meskipun Yinlinger sendiri mengetahuinya, dia tidak akan pernah melakukan itu. Pria besar, jika dia tidak memeluk pinggangnya dengan cepat, siapa yang akan pergi dengan bodoh? Tapi saya harus mengatakan, tidak peduli apakah Yinlinger akan melakukan ini atau tidak, ini mungkin masih ada. Di antara mata, Yinlinger berkata dengan datar, baiklah, saya akan mengintegrasikan keilahian saya ke dalam spar yang tak terbatas untuk membantu Anda menjaga 10.000 gunung iblis. Jika suatu saat, Anda menemukan bahwa kapal perang 3.000 dendam sangat penting, Anda bisa mendapatkannya kembali dari saya kapan saja. Ya, Zhu Hengyu paling khawatir tentang 3 hal. Seseorang khawatir Yinlinger mengambil bayi itu dan melarikan diri. Yang kedua adalah kapal perang 3.000 graj akan sangat berguna. Ketiga, dia tidak berhutang apapun pada Yinlinger, dan memberinya harta karun tanpa alasan. Tetapi metode Yinlinger dengan sempurna menghilangkan semua kekhawatirannya. Setelah dewa diintegrasikan ke dalam tanding yang tak terbatas, Yinlinger tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika grudge battleship berguna di masa depan, itu dapat diambil darinya kapan saja. Dan yang paling penting, bahkan jika kapal perang dendam diberikan kepada Yinlinger, itu benar-benar membantu Zhu Hengyu menjaga 10.000 gunung iblis. Bagaimanapun, ini juga untuk Zhu Hengyu. Melihat Yinlinger dengan ragu-ragu, Zhu Hengyu berkata dengan tidak yakin, kamu harus berpikir jernih, setelah kamu memasukkan spar tanpa batas, kamu akan sepenuhnya terikat ke Gunung Wanmo. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Yinlinger berkata dengan gembira, yang saya inginkan adalah mengikat. Melihat Yinlinger, Zhu Hengyu selalu merasa ada yang tidak beres. Yinlinger juga tahu bahwa dia tidak dapat menyimpannya, dan berkata dengan jujur, Anda mungkin tidak memahaminya, tetapi saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa kekhawatiran Anda tidak perlu. Situasi saat ini adalah, Zhu Hengyu khawatir Yinlinger mengambil bayi itu dan melarikan diri. Tetapi Yinlinger khawatir bahwa suatu hari Zhu Hengyu akan menjadi begitu kuat di sampingnya sehingga dia akan diusir jika dia tidak lagi dibutuhkan. Zhu Hengyu sekarang tidak tahu betapa berharganya benteng di Laut Chaos. Melihat Yinlinger dengan ekspresi harapan, Zhu Hengyu samar-samar tahu betapa berharganya Gunung 10.000 Iblis. Namun di dalam hati, Zhu Hengyu masih sangat bingung. Melihat Yinlinger dengan ragu-ragu, Zhu Hengyu berkata, begitu Anda bergabung ke dalam pertarungan yang tak terbatas, Anda akan benar-benar kehilangan kebebasan Anda. Apakah Anda benar-benar tidak peduli? Melihat Zhu Hengyu dengan curiga, Yinlinger berkata, apa yang bisa saya pedulikan? Meski sang dewa, memang kehilangan kebebasan selamanya. Tapi bukankah saya masih memiliki klon, dan badan dharma lainnya? Apa yang perlu dikhawatirkan? Terlebih lagi, semuanya hilang, dan harus ada keuntungan. Meskipun dewa telah kehilangan kebebasannya, tetapi mengambang di laut yang kacau sepanjang tahun, ada banyak peluang. Dibandingkan dengan kebebasan yang hilang, keuntungan yang menggoda bahkan lebih menyentuh. Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu menepuk keningnya dengan keras. Bagaimana dia bisa melupakan ini? Bagaimana jika dewa kehilangan kebebasannya? Dengan klon dan dharmakaya, bukankah dia tempat yang dia sukai? Sebagai dewa iblis kekacauan, dia sudah menyingkirkan belenggu dagingnya. Dewa Zhu Hengyu adalah tubuh Dharma Suantian. Namun, Zhu Hengyu sama sekali tidak menjaga badan hukum Suantian. Sebagian besar waktu, Zhu Hengyu berkeliaran dengan tubuh kambing ajaib, tubuh ukiran emas, dan tubuh giok roh. Bahkan tidak ada 1% pun waktu untuk benar-benar bertahan di Suantian Fa. Dikonversi ke Yinlinger, bagaimana jika dewa disegel dalam tanding yang tak terbatas? Untuk Yinlinger, saat kehilangan kebebasannya, dia juga mendapatkan perlindungan. Setelah dewa menyatu dengan tiang tak terbatas, ia tidak dapat lagi dipisahkan. Dengan cara ini, Yinlinger tidak perlu khawatir, dia akan diusir dari Gunung 10.000 Iblis oleh Zhu Hengyu. Meskipun dewa memang telah kehilangan kebebasannya, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Ini sama sekali bukan masalah. Bagi Yinlinger, pertarungan tak terbatas itu adalah harta terkuat di dunia. Saya katakan sebelumnya, The Nether Ancestor memiliki 3.000 klon. Selama satu klon masih hidup, Nether Ancestor itu abadi. Sekarang, dewa leluhur dunia bawah, bergabung dengan tiang tak terbatas, dan menjadi tubuh abadi. Bahkan jika dia menghancurkan keilahiannya, itu akan memadat dari tanding tak terbatas lagi di saat berikutnya. Dengan cara ini, meskipun dewa telah kehilangan kebebasannya, pada saat yang sama, dia benar-benar abadi. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana dia menghitung, Yinlinger berpikir bahwa dia telah memanfaatkannya. Meskipun, setelah tanding tak terbatas dibudidayakan, dia pasti akan diperbudak oleh Zhu Hengyu selamanya, tetapi Yinlinger terlihat sangat terbuka. Dalam istilahnya, bahkan jika mereka ingin diperbudak oleh bos-bos besar itu, tidak jarang mereka diperbudak. Yinlinger dan Zhu Hengyu telah bersama begitu lama. Apalagi cara bergaulnya begitu intim. Bagi Zhu Hengyu, Yinlinger sangat paham.
Yinlinger mengenalnya lebih baik daripada Zhu Hengyu sendiri. Mengikuti bos sebesar itu, dia tidak perlu khawatir diperbudak. Zhu Hengyu tidak hanya berwawasan luas, tetapi juga berpengetahuan luas dan bertanggung jawab. Dalam melakukan sesuatu, dia benar-benar mau mendelegasikan kekuasaan dan berani mendelegasikan kekuasaan. Sebenarnya, terus terang, dia tidak tertarik pada banyak hal. Untuk banyak hal, dia hanya membuat permintaan. Adapun penerapan spesifiknya, dia selalu suka mendelegasikan kekuasaan kepada orang lain. Jangan berpikir bahwa itu hal yang suci. Orang suci juga manusia, dan mereka juga memiliki keluhan dan kebencian, dan mereka juga berjuang untuk kekuasaan, dan kepentingan. Orang suci yang sama memiliki kekuatan yang berbeda. Lebih baik di satu dunia. Hanya orang-orang kudus itu. Tetapi begitu Anda memasuki lautan kekacauan, orang suci tidak mengatakan bahwa ada gunung dan dataran, dan ini pasti tidak jarang. Di lautan kekacauan, ada miliaran triliunan langit dan bumi. Ada hingga 9 orang suci di setiap surga dan bumi. Ini menunjukkan berapa banyak orang suci di sana. Merasakan ketulusan Yinlinger, Zhu Hengyu membuat keputusan setelah menimbangnya. Karena bisa diambil kembali kapan saja, bukan masalah besar untuk memberikannya sementara. Bagaimanapun, kapal perang dendam sekarang tidak berguna. Oleh karena itu, karena Yinlinger membutuhkannya, biarkan dia menggunakannya untuk saat ini. Jika situasinya berubah di masa depan, kembalilah. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu dan Yinlinger meninggalkan dunia Suantian. Saat berikutnya, Zhu Hengyu mengulurkan tangan kanannya, merobeknya dari udara, dan langsung menghancurkan langit dan memasuki ruang dimensi. Sebagai orang suci, di dunia ini, ada kekuatan magis yang sangat besar dan mana yang tak terbatas. Mengontrol tubuh magis domba iblis, Zhu Hengyu dan Nether Ancestor melakukan perjalanan jauh dalam badai dimensional. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dia kembali ke area luar dari medan perang yang runtuh dan memasuki laut lava di inti api penyucian. Dengan gelombang besar, Yinlinger mengumpulkan 3.000 kapal perang dendam ke dalam Netherbone Banner. Meskipun kapal perang dendam sangat besar, sebenarnya itu terdiri dari tulang belulang. Untuk Yinlinger, semua tulang dapat diubah menjadi energi dan disimpan di bendera tulang Nether. Setelah mengumpulkan 3.000 dendam, Zhu Hengyu dan Yinlinger bergegas menuju saluran yang kacau itu. Saya tidak akan menjelaskan pengalaman itu selama ini. 1 minggu kemudian, Zhu Hengyu dan Yinlinger melewati saluran yang kacau dan muncul di bawah puncak utama Gunung Wanmo. Begitu dia muncul, Yinlinger berteriak karena terkejut. Meskipun sudah lama diketahui bahwa 10.000 gunung iblis terdiri dari esensi langit dan bumi, Yinlinger masih berteriak ketika dia benar-benar melihat gunung 10.000 iblis secara langsung. Gunung 10.000 setan ini terlalu megah dan spektakuler. Gunung Wanmo sebenarnya tidak terlalu besar. Dibandingkan dengan medan perang kehancuran yang luas dan tak terbatas, itu sebenarnya hal yang kecil. Tetapi bahkan jika itu hanya hal kecil, 10.000 gunung iblis penuh dengan jarak 30.000 mil. Gunung Wanmo memiliki bentuk yang sangat aneh. Keseluruhannya berbentuk seperti gunung. Selain puncak utama, ada gunung yang lebih pendek di setiap sisinya. Dari kejauhan, seluruh gunung tampak seperti mahkota hitam. Hanya saja mahkota ini terlalu besar. Pada saat ini, berdiri di puncak utama, melihat sekeliling, seluruh gunung 10.000 iblis itu spektakuler. Secara umum, orang suci lain juga akan memperbaiki dojo mereka sendiri. Begitu dia menjadi orang suci, dia akan bergegas ke surga dan membuka dojonya sendiri di lautan kekacauan. Hanya saja, secara umum ini hanya lelucon kecil. Kebanyakan orang suci akan membangun istana mereka sendiri di lautan kekacauan sebagai dojo mereka. Ini mencakup area seluas hanya sekitar 3 km secara vertikal dan horizontal. Sebagai kompleks istana ini sudah sangat luar biasa. Mirip dengan Gunung Wanmo, 30.000 mil dalam arah vertikal dan horizontal ini sudah menjadi dojo teratas. Jika Anda ingin membangun dojo seperti Gunung 10.000 setan, Anda perlu mengekstrak semua esensi dunia sebelum dapat dipadatkan. Dan begitu esensi dunia terkuras, kemudian, langit dan bumi ini secara alami runtuh, hancur, dan hancur. Orang-orang kudus yang normal semuanya menempatkan roh sejati mereka di surga. Misi orang suci adalah untuk melindungi dunia, melindungi rakyat biasa, dan mengajar semua makhluk hidup. Kecuali Ibu Pertiwi, yang akan sangat kejam. Apakah Anda lebih suka menghancurkan semua makhluk hidup dan membakar semua giok, tetapi juga kembali dengan balas dendam? Bisa dikatakan, pasti ada dojo seperti Gunung 10.000 Iblis di Laut Kekacauan. Tapi jumlahnya pasti sangat kecil, bisa dikatakan langka. Melihat Yinlinger bersorak, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Menggelengkan kepalanya, ketika Zhu Hengyu hendak berbicara, 1 merah dan 1 kuning, 2 sinar cahaya bersinar di depan Zhu Hengyu dan Yinlinger. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan.
Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.